Beragam cerita ada di sini. Suratkan kenangan yang tertata rapi bagi mereka yang pernah tinggal. Wilujeng Sumping di Bandung. Ada rasa rindu tiap saya jejakan kaki di kota Bandung. Parisnya Pulau Jawa ini memang tak pernah kurang dari kisah. Sejarah-sejarah besar pernah terukir di sini. Kini jadi salah satu magnet wisatawan lokal seperti saya. Kayaknya siapapun yang datang ke sini nggak mungkin bosen deh. Meski tak seramai biasanya, para penggiat wisata di Bandung kini bangkit di tengah terjangan pandemi. Tahun 2020 lalu, sekitar 3,2 juta wisatawan masih datang. Meski katanya turun drastis dari setahun sebelumnya, jumlah ini nyata jadi potensi. Sektor wisata perlahan bangkit. Kuncinya tentu saja kreativitas dan gimana mengembangkannya jadi daya tarik. Seperti konsep wisata kota syarat makna yang mau saya datangin, Kampung Kaligrafi di wilayah Cicahem, Kiara Condong. Wisata minat khusus ini populer disebut wisata Quran. Saya sempat heran tak menyangka ada objek wisata di tengah perkampungan padat begini. Ternyata wisata berkonsep religi ini kegiatan hariannya adalah percetakan. Namun bukan sekedar percetakan biasa. Di tempat ini mushaf Al-Quran dicetak. Di tengah era digitalisasi seperti saat ini, ternyata kebutuhan mushaf Al-Quran sama sekali tidak menurun. Setiap harinya 9.000 mushaf terproduksi di sini. Tiap hari juga ratusan orang tawadu bekerja menjaga adab mereka agar kesucian pusaka warisan Rasulullah ini tetap terjaga. Kertas, lem, benang, dan material bahan baku lain juga dipastikan halal demi menjaga kesucian mushaf Al-Quran. Siapapun yang masuk area percetakan wajib dalam keadaan berwudu. Ketika azan telah berkumandang, semua aktivitas pun berhenti dan sholat berjamaah pun digelar. Untuk dakwahnya sendiri Pak, apa yang mau disampaikan Pak di wisata Quran ini? Nah, di wisata Quran itu ada 4 tahapan. Di tahap pertama, para pengunjung diberikan kesempatan untuk melihat videografi perkembangan Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Kemudian di tahap kedua, pengunjung diberikan kesempatan untuk melihat proses kreatifnya. Kira-kira masyarakat Indonesia ke depannya butuh mushaf baru apa? Nah, ini tim kreatifnya nih yang mikir. Update gitu Iya. ya Pak? Bisa melihat dari sisi konten fiturnya, desainnya, layoutnya, huruf hotnya, sampai ke covernya. Itu di bagian kreatif.
Di tahap ketiga, barulah misalnya diperlihatkan untuk melihat proses produksinya. Dan yang terakhir, pengunjung dikasih kesempatan untuk bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bisa mushaf, bisa juga oleh-oleh yang awet. Hafalan ayat, Oh iya iya. kemudian pengalaman menulis Quran, ataupun ingin memperbaiki bacaan Al-Quran dengan nada yang lebih merdu. Oh, Masya Allah, ada juga di sini ya, Ya, Pak? bagian terakhirnya dari wisata Quran itu oleh-oleh Aduh, yang bisa dibawa Masya pulang. Allah. Produk mushaf di sini bervariasi. Ada yang dibuat khusus untuk para penghafal, ada pula yang didesain khusus untuk yang masih belajar, sehingga memudahkan dalam memahami tajwid dan cara membacanya. Dan untuk mengikuti tren zaman, desain Al-Quran kini dibuat lebih kece. Bukan tanpa sebab, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat sehingga lebih banyak yang terus melestarikannya. Nah ini nih produk Al-Quran dengan desain kekinian sehingga disukai oleh para anak muda seperti saya. Salah satu desain favoritnya ini dia yang khusus dibuat untuk para traveler karena tidak hanya Al-Quran, di sini juga ada tempat sajadah, ada kompas. Jadi kalau mau cek kiblat nih bisa langsung di sini nih dilihat. Dan bahannya juga tahan air sehingga sangat akomodatif dan cocok dipakai untuk traveling. Ya, Al-Quran adalah pusaka bagi setiap mukmin. Di dalamnya terdapat tuntunan, di sanalah jawaban atas segala perkara yang ada. Kita sebagai umatnya kini masih bisa membaca pedoman hidup ini tanpa berubah sedikit pun isinya.